wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika ingin mewawancarai Bapak mengenai organisasi otonom Pemuda Muhammadiyah. Sebenarnya terima kasih untuk Bapaknya sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai mengenai organisasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tama Saputra. Saya Muhammad Idris Sidiki. Saya Septian Tidak Talisa. Saya Raditya Nugraha. Saya Fikri Terlalu. Saya Hilmi Abdurrahman Yusuf. Saya mau tanya, gimana awal mula sejarah berdirinya otonom Muhammadiyah? Kalau secara umum, sebenarnya pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Tentu strukturnya pemuda itu kan sama dengan strukturnya Muhammadiyah. Ada tingkat pusat, ada tingkat wilayah, ada tingkat daerah. Daerah itu setingkat kota kabupaten seperti ini. Ada juga di tingkat kecamatan, itu dinamakan pimpinan cabang. Kalau di tingkat kelurahan namanya pimpinan ranting. Hanya Kota Magelang ini tidak ada cabang dan ranting karena Kota Magelang itu kecil. Kita kan hanya ada 3 kecamatan, 17 ranting dengan masyarakat yang terbatas sehingga kita hanya ada di daerah. Tetapi kegiatan-kegiatan kita juga sampai di tingkat-tingkat kecamatan bahkan kelurahan. Nah, kalau sejarah artinya secara umum ya tentu nanti teman-teman bisa googling di internet itu sudah ada ya, secara umum di pusat ya, berdiri tahun 1965 bulan Mei. Yang tentu Pemuda Muhammadiyah ini adalah bagian dari kaderisasi. Tentu tidak mungkin organisasi Muhammadiyah ini akan dipimpin oleh orang-orang yang itu atau langgeng, karena masih ada kaderisasi. Maka kenapa dikatakan organisasi otonom? Itu karena memang organisasi ini adalah anak kandung dari Muhammadiyah yang dia punya ADART sendiri. Fungsinya adalah menjadi tangan panjang Muhammadiyah konteks kepemudaan. Yang jelas di Kota Magelang ini kelahiran Pemuda Muhammadiyah tidak sampai di cabang dan ranting karena kondisi geografis yang tidak begitu luas dan juga minimnya kader. Sejarah berdirinya Muhammadiyah tentu lebih dulu daripada organisasi yang lain. Kalau sekarang ini kan organisasi yang tertua itu ya Muhammadiyah. Kalau yang berdiri lebih dulu tidak, tetapi kan yang lain sudah hilang. Misalnya Budi Utomo, Serikat Islam itu lebih dulu daripada Muhammadiyah mungkin, tapi mereka tidak bertahan. Tetapi hanya Muhammadiyah lah yang bertahan dari 1912 sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini. Dan mohon maaf, NU sendiri itu kan berdiri karena adanya Muhammadiyah sebenarnya. Jadi tahun berapa kalau ini itu 1921 kalau tidak salah. Dan sebenarnya masing-masing pendiri Muhammadiyah dan NU itu kan seguru. Jadi Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan sama-sama berguru di Mesir waktu itu. Hanya ketika dia pulang konsennya beda. Dahlan konsen lebih ke Islam yang modernis, yang fokus pada keumatan selain ketauhidan. Kenapa Muhammadiyah ini mesti kan yang digemborkan kan pada saat itu adalah tauhid. Lalu penolong umat, kesengsaraan umat. Ketika umat itu pada saat itu kok sakit itu datangnya ke dukun dan itu tidak rasional, Muhammadiyah harus berpikir rasional, maka ada namanya PKU, Pusat Kesengsaraan Umat, atau sekarang namanya PKU. Ini kan ada hanya beda gerakan saja, tapi secara perjuangan hampir sama. Dan pada saat itu mungkin ketika Muhammadiyah itu lahir, kenapa Muhammadiyah iso berserikat berorganisasi, maka saya ini harus menserikatkan sehingga ada namanya tanggiin kan begitu. Enggak, saya kira di Pemuda Muhammadiyah itu pun sama, anggotanya tidak banyak, tetapi ya gerakan-gerakannya memang getar gini. Apalagi sejak Muhammadiyah punya lembaga-lembaga filantropi seperti ini, Lazisme, lembaga Amil Zakat Infak Sedekah, ini kan gerakan keumatan. Bagaimana umat ini berdaya, tetapi juga itu ada hubungannya dengan Islam, yaitu adanya zakat. Zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, tidak hanya sekedar diberi. Ini butuh mangan kayak beras nggak cukup, itu nggak menyelesaikan Muhammadiyah itu. Tapi bagaimana ketika misalnya ada orang kelaparan, kenapa dia lapar? Nggak punya pekerjaan. Maka ada program pemberdayaan ekonomi, dia diberikan pelatihan, diarahkan, diberi modal, dia bekerja. Kenapa dia sakit gitu kan? Karena sakit dia kurang gizi, ya. Kurang gizi, nek lora mau tambah gizi sebagai dokter ya nggak selesai. Maka bagaimana Muhammadiyah konsen di stunting misalnya? Ini kan rasionalitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Kemudian saya ingin bertanya tentang kekhasan Ortom dibandingkan organisasi yang lain. Yang pertama itu saya ingin bertanya nilai atau prinsip apa yang paling khas dan selalu dipegang oleh organisasi otonom ini. Jadi dalam konteks pemerintahan itu ada istilah namanya OKP, Organisasi Kepemudaan, yang itu diakomodir oleh pemerintah melalui Disporapar, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata maupun
yang lain, tetapi itu kepemudaan. Karena biasanya di masing-masing kota kabupaten nomenklaturnya beda. Apa sih yang membedakan pemuda Muhammadiyah dengan pemuda-pemuda yang lain? Pertama dari sudut kaderisasi. Sudut kaderisasi mungkin ketika di organisasi Karang Taruna, lalu organisasi apalagi ketika OKP underground berbasis partai ya. Kalau pemuda Muhammadiyah, Ortom itu mereka tentunya yang dipegang yang pertama adalah gerakan Islam berbasis Al-Quran dan Al-Hadis, seperti bapaknya yaitu Muhammadiyah. Kalau teman-teman ketemu dengan komunitas partai tentu yang jadi obrolan akan berbeda. Ketika duduk yang dinikmati kan kadang berbeda. Jadi kita memang bisa dikatakan sebagai pemuda negarawan dan intelektual. Artinya kita selalu menggunakan intelektualitas kita, ide gagasan kita ini selalu menjadi pemuda negarawan, bukan hanya gerombolan, bukan sekedar kumpulan, tapi kita ini adalah punya visi misi yang jelas. Ini yang membedakan. Kalau saya bertemu dengan teman-teman OKP yang lain, kadang nggak nyambung. Kalau kita berpikir misalnya, coba buat renstra program kerja, pemuda Muhammadiyah akan berpikirnya adalah membuat skematis yang intelektualitas, religiositas, ya, itu cetok. Tapi coba kalau kita kumpul dengan teman-teman KNPI, OKP yang lain, yang muncul adalah program kerja Sumpah Pemuda. Kalau pemuda Muhammadiyah mungkin membuat sebuah gerakan apa? Misalnya kita hari ini teman-teman di komunitas remaja itu kan kita berpikirnya adalah bagaimana membangun personality branding sebuah remaja. Karang Taruna itu keren. Kalau dia tidak dikemas dengan pemberitaan, media yang bagus, kegiatan sebaik apapun tanpa diberitakan, maka itu bohong. Tapi berbeda ketika kumpul dengan teman-teman KNPI, komunitas-komunitas atau pemuda-pemudanya partai yang dibicarakan peringatan Sumpah Pemuda itu dibanding akhirnya ngobik ya. Yang dibicarakan adalah ketika membuat kegiatan positif, konser dangdut, konser apa? Band. Ya positif sih, tetapi kan lebih banyak negatifnya menurut saya. Pada akhirnya nanti ketika potensi gelut, potensi miras, potensi hal-hal yang kurang positif lah menurut saya. Nah ini yang menjadi pembeda antara pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Kita bukan sekedar gerombolan, tapi kita adalah sebuah serikat yang punya visi misi yang berkemajuan dan visioner. Kemudian saya ingin bertanya lagi, apa keunggulan atau kelebihan utama yang jadi kebanggaan organisasi otonom ini? Oh ya kebanggaan ya. Kalau ditanya saya bangga sih jadi pemuda Muhammadiyah. Ya di situ menurut kami adalah bukan sekedar kumpulan, tetapi adalah bagaimana pola pikir paradigma itu membangun sebuah pemikiran yang visioner. Ketika kita berbicara input, outputnya apa? Ketika kita berbicara pemuda Muhammadiyah, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang bermanfaat, kepada negara? Maka kita punya slogan adalah pemuda Muhammadiyah adalah pemuda negarawan. Maka kita sebagai pemuda, apa yang bisa kita berikan kepada negara ini? Bukan malah jadi merepotkan negara ini. Maka kontribusi positif apa yang itu bisa berdampak positif, baik itu secara pribadi, personal, organisasi, keumatan secara luas, bahkan bahasa kami adalah secara negarawan. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jabatan bapaknya di organisasi IPM ini sama pengambilan keputusan di organisasi ini. Ya, saya kebetulan diamani sebagai ketua pemuda Muhammadiyah. Lalu kalau pengambilan keputusan bagaimana? Memang di Muhammadiyah berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau di NU, di Ansor itu kan ketokohan. Banyak produk NU, tapi namanya tidak nama NU. Kalau teman-teman mengamati semua sekolah Muhammadiyah itu namanya Muhammadiyah. Karena di NU ini adalah ketokohan. Kalau teman-teman NU itu bagus saya kira, karena mereka masing-masing kan membesarkan NU dengan cara mereka ya. Pondok-pondoknya itu kan pondoknya open, tidak terkoneksi biasanya. Itu ya kalau Gus Yusuf ya itu pondoknya Gus Yusuf. Ya, mereka berdiri sendiri. Mereka bertemu kalau hanya ada kepentingan-kepentingan yang mereka tersakiti biasanya itu jadi satu. Tapi kalau enggak mereka saling bersaing sendiri. Tapi beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini gerakan. Maka ketika ada masalah kita namanya adalah kolektif. Jadi nggak bisa ketika ada apa-apa saya memutuskan sendiri, nggak bisa. Maka di pemuda Muhammadiyah itu ada ketua umumnya saya, tapi ada ketua-ketua yang lain, ada 9 yang membidangi. Ketua bidang teknologi, ketua bidang dakwah, ketua bidang apa. Ketika ada keputusan masalah, maka saya keluarkan musyawarah. Inilah konteks kita, nggak berani. Ketika ada saya ditanya wartawan misalnya gimana dengan adanya penambangan pasir di Merapi yang berapa triliun itu ya, merugikan negara 3 triliun. Ya kami nggak bisa ngomong sendiri, karena itu ada bidangnya, bidang advokasi. Data apa yang Anda dapatkan? Fakta apa yang Anda temukan? Ketika kita sudah ketemu, oh hasilnya ini kita sepakat beropini begini. Namanya kolektif.
di depan. Ada program kerja pemuda Muhammadiyah di Setiap 15 dan apa program unggulan. Nah, jadi yang pertama di Pemuda Muhammadiyah itu memang ada 12 bidang. Jadi setahun ono realisasi. Maka kami tidak membutuhkan program yang banyak. Misalnya kami ada program yang pertama ya bidang namanya bidang dakwah. Bidang dakwah di program apa? Nah, bulan ada namanya ruang kebaikan, ngaji bareng. Kajian. Kita keliling ke anggota-anggota. Yang pertama manfaatnya apa? Silaturahmi. Yang kedua adalah dengan adanya kajian ini biasanya kita mengkaji isu-isu kontemporer. Misalnya nih ada isu apa ya? Pasca pilkada. Kita kaji. Bagaimana peran pemuda Muhammadiyah ketika pilkada selesai? Apa yang bisa kita ambil? Kita pemuda Muhammadiyah selalu mengatakan dan sekarang bahwa kita tidak berpolitik, tetapi kita mendukung program-program para politikus yang tidak bersifat halal. Misalnya Pak Wali terkait dengan kepemudaan apa? Kita audiensi, kita memberi masukan. So, apa sih kendala masyarakat di Kota Magelang misalnya di pemuda? Banyak di kampung-kampung itu ada yang namanya Karang Taruna. Apa yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna? Kontribusi apa yang bisa membangun pemuda? Jangan-jangan duit Karang Taruna mau dikek pas ditulasan mungkin program dulu kok ono ikan. Apakah itu memberikan sebuah dampak positif pada negara kita? Tidak, Pak Wali. Maka apa? Mari kita bangun, kita berikan teman-teman di Karang Taruna itu namanya adalah design thinking. Teman-teman diajak sederhana. Wong Karang Taruna itu mesti apa nggih proposal bisa. Diajak bagaimana membangun design thinking atau membangun ide-ide di masing-masing kota, di masing-masing kelurahan ada potensi apa, kita garap mereka. Nah, dulu kalau di Menowo ada namanya kampung blogger. Kita apa gampang sih nggak blog, tapi tidak semua teman-teman itu tahu bahwa guna blog itu apa. Kalau saya lebih ke website, ada bagi orang yang mungkin dia ya, tidak harus asal baru belajar, harus mengeluarkan suat, kita belajar dari blogger. Ini salah satu program lain misalnya. Jadi dan dakwah ada ruang kebaikan yang setiap bulan kita ada kajian. Lalu kalau Ramadan itu kita kirim teman-teman pemuda untuk jadi imam tarawih. Di Kota Magelang ini ada sekitar 33 titik masjid yang dikoordinir oleh Muhammadiyah dalam tarawihnya. Karena kan mau NU jumlahnya sudah. Kita ada 33 yang terkoordinir punya organisasi namanya tak jadwal. Memang di situ. Nggak boleh ada yang bilang nggak berani. Maka ketika di pemuda ya berani belajar. Lalu di bidang media tentu kita ada layar buat konten kita ada podcast, biasanya kita ketemu dengan tokoh. Lalu di bidang ekonomi kita juga bagaimana yang namanya organisasi butuh duit, maka tim ekonomi ini bagaimana membangun sumber ya. Jadi kita ini setiap tahun minimal itu kita aktif dan minimal dalam tahun ada yang bikin doakan. Maka ada 33 titik solatif yang dikelola oleh Muhammadiyah itu kita buatkan buku satu untuk produk. Dulu ada iklan-iklannya. Nah, itu dulu ngumpul duit sekali setiap Idul Fitri itu ya bisa berkumpul 10 juta di atas sudah sangatnya minimal kita punya uang 20 juta untuk nafas organisasi sama satu tahun. Lalu ada lagi bidang kader tentu ya kaderisasi. Bidang organisasi tentu bagaimana mengamankan data-database data organisasi. Kalau ada masalah dengan organisasi harus cerita. Aku ingin bertanya Pak, kan sudah dijelaskan ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan. Nah, menurut Bapak apa yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan tersebut untuk kedepannya penting yang melatar belakangi terbentuknya kegiatan tersebut gitu? Ya yang jelas kita berorganisasi itu kan punya visi dan misi. Tentu tugas kita adalah menjalankan visi dan misi. Visi dan misi itu akan terbreakdown menjadi sebuah program kerja. Kalau punya program kerja ya harus dikawal. Karena jangan sampai kita punya program kerja tapi tidak dikawal sehingga program kerja yang tulisan tidak ada dampak, tidak berkontribusi. Ataupun sebaliknya kita punya banyak kegiatan tapi tidak terprogram, itu juga nggak sesuai juga. Maka kalau di organisasi itu kan kita punya istilah namanya plan, bikin, rencanakan, lakukan, dan evaluasi. Atau kalau di ilmu manajemen namanya POWAS, plan, organizing, evaluating, ini evaluasi, POWAS. Maka ya saya mengatakan ke teman-teman tentang apa yang akan kita kerjakan. Karena mengerjakan tanpa direncana itu sama sekali membuat sebuah terima kasih Bapak ini sudah meluangkan waktunya